Shalom, selamat sore saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. The message hari ini diambil di dalam Bilangan 9 ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata, atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Saudaraku, jumlah orang Israel pada masa perjalanan di padang gurun tidaklah sedikit. Di antara mereka ada orang tua dan anak-anak dan juga ternak. Ketika saya membayangkan bagaimana mereka harus berhenti dan memasang kemah, lalu kemudian membongkar kemah itu kembali untuk berangkat, betapa repot dan ribetnya mereka. Apalagi jika selang waktu antara berhenti dan berangkat mungkin kurang lebih hanya 1 malam. Waduh, rasa lelah dari perjalanan sebelumnya dan kerepotan membuat perkemahan pun saya rasa belum hilang lelahnya, capeknya belum hilang. Tetapi sudah harus membongkar kemah itu kembali, dan belum lagi jika ketika membangun kemah itu malam hari, pagi-pagi subuh sudah harus berangkat, harus membongkar kemah itu lagi. Atau sebaliknya, betapa membosankannya jika harus tinggal di satu tempat di tengah padang gurun selama sebulan atau bahkan lebih. Itu sangat mengerikan kalau saya pikir, saudaraku, kalau saya renungkan. Akan tetapi itulah yang terjadi pada bangsa Israel. Mereka berkemah dan berangkat sesuai dengan titah Tuhan di dalam tuntunan Tuhan dalam hidup mereka. Namun dengan taat mereka mengikuti semua pimpinan dan titah Tuhan. Kalau direfleksikan, saudaraku, kita seringkali meminta Tuhan untuk menyertai hidup kita, bukan? Tetapi kita lupa bahwa penyertaan Tuhan bukan hanya memberikan pada kita rasa aman dan nyaman, tetapi juga menuntut ketaatanmu dan ketaatanku. Tuhan bukan ajudan kita yang hadir untuk melakukan apa yang kita mau. Dia adalah Tuhan kita. Lah, ini kita harus jelas dulu, saudaraku. Karena kitalah yang seharusnya melakukan apa yang Tuhan perintahkan, sekalipun kadang-kadang perintah Tuhan itu tidak membuat kita merasa nyaman dan tepat menurut pandangan kita. Terkadang mungkin Tuhan meminta kita melakukan apa yang tidak kita inginkan, atau sebaliknya. Supaya apa? Supaya kita meninggalkan apa yang kita sukai. Terkadang mungkin seperti bangsa Israel, ia minta kita bertahan di suatu tempat atau suatu ladang pelayanan dalam waktu yang cukup lama, sehingga kita mulai merasa jenuh. Melayani lagi, melayani, ya itu aja yang dilakukan. Kadang kita mulai jenuh, saudaraku. Terkadang mungkin Tuhan itu meminta kita untuk meninggalkan suatu tempat atau suatu pelayanan yang kita sukai, padahal kita merasa belum melakukan apa-apa. Nah, itulah yang misterinya dari titah Tuhan itu seperti itu. Dan seperti bangsa Israel pula, seharusnya kita taat melakukan kehendaknya. Kehendak Tuhan dinyatakan melalui firman-Nya di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 itu. Tuhan tidak menyatakan kehendaknya secara samar-samar, sehingga sulit untuk kita pahami. Bagi bangsa Israel saat itu, tiang awan menjadi penuntun mereka, suatu petunjuk yang jelas yang menuntun mereka yang tidak mungkin salah. Begitu juga dengan firman Tuhan, saudaraku, diberikan kepada kita sebagai penuntun jalan hidup kita. Alkitab tidak menulis semua hal secara detail seperti buku manual kehidupan, tetapi prinsip-prinsipnya cukup bagi kita untuk mengambil pilihan yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah di dalam hidup kita. Yang tujuannya apa? Yang tujuannya untuk menolong kita memahami kehendak Allah. Saudara dan saya disuruh tinggal atau jalan ke suatu tempat, atau melakukan sesuatu hal, atau tempat pelayanan atau apapun, pastikan itu suara Tuhan dan titah Tuhan, bukan suara diri kita sendiri. Pertanyaannya adalah, apakah saudara rindu hidup di dalam penyertaan Tuhan?
Jika memang Anda rindu hidup di dalam penyertaan Tuhan, pastikan Anda punya keintiman duduk dekat kaki Tuhan. Berulang kali saya selalu mengingatkan hal ini. Duduk dekat kaki Tuhan. Tenangkan hati pikiran untuk kita mengerti titah Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sehingga dari sanalah kita dapat mencari kehendak Tuhan. Melalui firman-Nya, melalui penyertaannya, melalui Roh Kudus yang dihidupkan di dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar bersama. Kita mau menjadi pribadi yang terus mengikuti apa yang Tuhan mau. Perkataanmu, titahmu Tuhan akan kulakukan, karena aku mau menjadi pribadi yang taat dan memiliki ketaatan yang utuh dan sejati untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Shalom saudaraku, salam semangat, salam taat, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.